Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita akan memulai ibadah kita di dalam doa, memohon kiranya Tuhan hadir di tengah kita, di setiap pertemuan kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Hadirat Tuhan boleh dinyatakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat waktu hari ini kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini. Kami memohon kiranya hadirat-Mu boleh dinyatakan dalam pertemuan kami hari ini. Roh-Mu bekerja. Sementara kami memuji dan menyembah Engkau, hadirat-Mu boleh dinyatakan bagi kami. Kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang memerlukan jamahan-Mu, kami percaya hadirat-Mu hari ini menjamah kami, memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami datang, kami menyembah Engkau. Kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Haleluya. Seperti usaha sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kau segalanya bagiku. Mari kita lebih lagi boleh datang kepada Tuhan. Katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
menyegarkan jiwa kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami mau lebih lagi mau memuji Engkau. Kamu tinggikan Tuhan dalam hidup kami lebih lagi. Terima kasih. Kami bersuka di dalam Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata di mana roh Allah berada, di situ ada kemerdekaan. Saudara, roh Allah ada di tengah kita hari ini. Amin, saudara. Oleh sebab itu mari kita puji Tuhan. Biar roh Allah yang ada di tengah kita sungguh memerdekakan hidup kita. Haleluya. Mari kita mulai bersama-sama puji Tuhan. Roh Kudus
bersorak, Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan roh tercurah dari surga, bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, saudara. Saudara bersuka cita, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sama-sama saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari biarkan kita boleh menyiapkan diri kita masing-masing, biar firman-Nya, Roh-Nya bekerja di dalam hidup kita, membangkitkan kita, memulihkan hidup. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Engkau ambil alih hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu.
Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan kalau saat ini kami boleh bersama-sama diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau bekerja memberkati setiap jemaat yang mendengar firman-Mu, memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan saat ini. Kita akan bersama mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini atau hari ini adalah temanya mentaati Roh Kudus. Namun kita akan lebih menitik beratkan kepada buah-buah roh yang harus dihasilkan oleh setiap orang percaya yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca ayat renungan kita saat ini ada di Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 26. Saya bacakan ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman ini bisa juga membuka Alkitab Bapak Ibu di tempat masing-masing. Begini firman Tuhan, Galatia 5 ayat 16 sampai 26, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, di ayat yang kita baca ini kita akan belajar beberapa hal, merenungkan firman Tuhan supaya kita bisa mentaati Roh Kudus, dan dengan demikian kita akan menghasilkan buah roh. Karena dengan mentaati Roh Kudus artinya kita tunduk di bawah kekuasaan Roh Kudus, kita menundukkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, ketika kita menundukkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus, maka kita akan bisa menghasilkan buah-buah roh. Nah, di dalam kehidupan setiap orang itu setidaknya ada dua hal yang sangat bertentangan, yaitu yang disebutkan di dalam Alkitab yang kita baca hari ini, bahwa keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging dihasilkan oleh dorongan dosa. Dosa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia ada dorongan melakukan keinginan daging. Di Kejadian pasal 6 ayat yang kelima membuktikan bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, keinginan di dalam hatinya selalu membuahkan kejahatan. Begini firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu di ayat yang selanjutnya disebutkan, maka menyesallah Tuhan.
ketika dilihat bahwa manusia kecenderungan hatinya adalah kejahatan semata-mata. Kejahatan itulah buah dari keinginan daging. Nah, tetapi sejak manusia mendapatkan kasih dari Tuhan, menerima Tuhan yang turun ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus, dia percaya kepada Tuhan, termasuk Bapak Ibu yang hari ini mendengar renungan ini, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian menerima Roh Kudus di dalam hidupnya, maka kita punya keinginan yang namanya keinginan roh. Karena ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Tuhan itulah yang menguasai hidup kita. Maka keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh itu bisa mulai ditekan, mulai dikikis, dan biarlah keinginan roh itu yang menguasai hidup kita. Keinginan roh itulah yang kemudian membuahkan buah-buah roh. Keinginan roh dihasilkan dari hubungan dengan Tuhan, ya. Jadi keinginan roh yang ada dalam hidup kita itu dipengaruhi atau dihasilkan, diakibatkan oleh hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Roh Kudus. Karena sejak kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita tidak lagi dipimpin oleh dosa, tidak lagi dipimpin oleh kedagingan, tetapi oleh roh. Nah, oleh sebab itu umat-umat Tuhan, orang-orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus, yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah setiap kita bukan saja bukan sesuatu yang menjadi pilihan, tetapi sebuah keharusan bahwa orang percaya harus menghasilkan buah roh. Seperti firman Tuhan yang sudah tadi kita baca, setidaknya ada 9 buah roh yang ditulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 tadi, ada 9 buah roh. Mungkin Bapak Ibu Saudara hafal dengan 9 buah roh, bahkan mungkin ada nyanyiannya yang di antara jemaat hafal dengan nyanyian ini. Tetapi yang dikehendaki bukan kita hafal 9 buah roh, yang dikehendaki bukan kita lihai menghafal ada 9 buah roh, tetapi biarlah buah roh itu nyata dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang hari ini mendengar firman Tuhan, biarlah buah roh itu nyata dalam hidup kita. Nah, ada 9 buah roh, kita akan bagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, buah roh yang mesti dalam hidup kita adalah tadi disebutkan kasih, sukacita, damai, sejahtera. Nah, 3 karakter atau 3 buah roh ini berhubungan dengan Allah. Ya, jadi 3 hal ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ada kasih, sukacita, damai, sejahtera. Itu karena ditimbulkan oleh hubungan atau selalu berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ada kasih Tuhan, kita bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh karena kasih Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Jadi kasih Allah sudah menunjukkan, Tuhan sudah menunjukkan kasihnya yang besar kepada kita. Nah, oleh sebab itu kita yang sekarang menjadi orang-orang yang tunduk kepada Tuhan, menjadi milik Tuhan, kasih itu juga mestinya mengalir dalam hidup kita. Karena kasih yang besar itu sudah Bapak Ibu Saudara terima, sudah saya terima, Bapak Ibu terima, sehingga kasih itu bukan saja kita terima bagi diri sendiri, karena Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana menunjukkan kasih itu, kasih yang begitu besar yang Tuhan nyatakan bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu ini harus kasih ini harus menjadi buah dinikmati juga orang lain, sehingga artinya kita sudah menghasilkan buah roh. Yang pertama yaitu buah kasih. Ya, jadi setiap orang percaya harus punya kasih. Kasih berhubungan dengan namanya dalam pengertian yang lain adalah sayang atau cinta. Nah, di dalam kasih itu ada pengorbanan. Ya, kasih itu memberi. Ya, kasih ada pengorbanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau
menyatakan bahwa kita punya buah roh kasih, kita berarti orang yang rela berkorban. Itu sudah Tuhan tunjukkan tadi. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, kepada Bapak Ibu Saudara, sehingga Ia telah mengaruniakan, mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi buah kasih itu berarti ditunjukkan dengan namanya berkorban dan pengampunan. Kasih itu berkorban dan mengampuni tanpa syarat. Tuhan berkorban dan mengampuni kita tanpa syarat. Syaratnya hanya barang siapa percaya. Oleh sebab itu kalau saudara punya buah kasih, buah roh yang yaitu kasih, kita mesti bisa mengampuni orang lain. Kita rela berkorban, mengampuni, harus ada pengampunan. Karena itu karakter Tuhan yang Tuhan sudah contohkan, Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang berikutnya adalah sukacita. Dari kasih itu maka menimbulkan sukacita. Ketika kasih menguasai hidup kita, maka ada sukacita. Ya, sukacita ditunjukkan dengan ekspresi. Orang-orang percaya, apalagi di saat-saat ini di mana banyak orang mengalami ketakutan karena pandemi yang belum selesai, atau banyak lagi masalah dan kekhawatiran-kekhawatiran yang melanda banyak orang di dunia ini, maka orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ada di dalam Yesus mesti menunjukkan ekspresi wajah sukacita, karena wajah yang sukacita akan menularkan kepada banyak orang. Ketika orang mengalami ketakutan dan kekhawatiran dan melihat Bapak Ibu Saudara ada wajah yang ceria, karena ada sukacita yang dari dalam, sukacita yang dari Tuhan, bukan sukacita yang dihasilkan oleh dunia, tetapi yang dari Tuhan, akan mempengaruhi banyak orang, menimbulkan semangat. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Ketika saat ini banyak orang yang sedang menderita dan ketakutan, maka perlu orang-orang percaya muncul tampil dengan sukacita, menularkan sukacita kepada banyak orang. Kemudian buah yang ketiga yang berkaitan dengan Tuhan adalah yaitu damai sejahtera. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu, kata Tuhan ya. Jadi di Roma pasal yang ke 15 ayat 33, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Jadi ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Allah ada di dalam hidup kita, kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka damai sejahtera itu akan kita rasakan. Damai sejahtera itu berkaitan dengan ketenangan jiwa. Jadi damai sejahtera itu, kalau sukacita ditunjukkan dengan ekspresi wajah saudara, tetapi damai sejahtera adalah ketenangan jiwa, ketenangan menghadapi berbagai situasi ini. Nah, Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Jadi orang-orang percaya mesti memiliki damai sejahtera, memiliki ketenangan jiwa. Sementara banyak orang mungkin mengalami kegelisahan hatinya, khawatir dan takut dengan situasi yang melanda. Orang-orang percaya mesti tetap berada di dalam ketenangan. Jiwanya tenang. Tadi kita menyanyikan jiwaku tenang bersamamu. Ya, jiwa kita tenang ketika ada roh Tuhan dalam hidup kita. Itulah buah roh yang ketiga. Ya, jadi Allah sumber kasih, sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita. Jadi tanpa Allah kita tidak dapat merasakan dan mewujudkan ketiga hal ini dalam hidup kita. Yang berikutnya, yang kedua, buah roh kelompok yang kedua. Tadi ada 9 buah roh ya. Tadi buah roh yang pertama yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang kedua adalah buah roh yang berhubungan dengan hubungan kita dengan sesama, dengan orang lain, yaitu kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, kesabaran itu artinya tahan menghadapi cobaan. Ya, itu saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, itu sabar itu artinya tahan menghadapi cobaan, ya, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati
atau dia tabah. Ya, sabar itu tabah. Kemudian arti berikutnya adalah dia tenang, tidak tergesa-gesa dan terburu-buru. Nah, kesabaran itu merupakan buah roh. Nah, kenapa kesabaran berhubungan dengan orang lain? Karena ketika kita disakiti orang lain, kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik kepada kita. Kita perlu sabar, tidak terburu-buru, tergesa-gesa. Tapi juga kesabaran itu tadi disebutkan juga ketahanan dalam menghadapi pencobaan itu datangnya dari luar. Nah, orang percaya mesti membuahkan buah roh, ada kesabaran. Orang percaya mesti berubah. Ya, orang yang tidak sabar biasanya dia cepat marah, tergesa-gesa mengambil keputusan. Tetapi orang percaya ketika menghadapi berbagai sesuatu yang tidak enak yang menimpa hidup kita, kita mesti sabar. Karena itu yang harus dilakukan oleh orang percaya. Nah, kesabaran itu akan justru membuahkan hasil yang baik ketika tidak tergesa-gesa memutuskan sesuatu, tidak tergesa-gesa merespon sesuatu yang mungkin tidak enak yang kita terima. Maka kita perlu ketenangan, kesabaran, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kelemah lembutan. Ya, lemah lembut itu juga berkaitan dengan sikap kita kepada orang lain. Orang-orang percaya mesti memiliki sikap lemah lembut. Nah, kita baca ayat di Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Begini firman Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Kenapa? Bukan memiliki surga. Memiliki bumi artinya dia juga menguasai bumi. Dia tidak dikuasai oleh bumi ini, sehingga apapun yang terjadi di bumi ini kita akan merespon dengan baik. Kita tidak dikuasai oleh segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia. Nah, kelemah lembutan itu akan menenangkan hati orang juga. Ketika Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan orang lain yang pemarah, kita tidak boleh terpancing. Kita mesti menunjukkan kelemah lembutan kita. Lalu di Efesus pasal yang ke-4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Jadi berkaitan ya, kesabaran, kelemah lembutan itu. Ini dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat, hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Lalu tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, jadi itu yang harus dimiliki, buah roh yang harus ditunjukkan oleh orang-orang percaya, yaitu kelemah lembutan. Kemudian di Titus pasal yang ketiga ayat yang kedua, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut. Jadi ada kaitannya di situ. Orang lawan kata dari lemah lembut atau sikap yang bertentangan dengan kelemah lembutan adalah mereka orang yang suka bertengkar, ya. Orang yang suka bertengkar lalu diperbandingkan di situ dengan kelemah lembutan. Ya. Tidak boleh bertengkar, tetapi harus punya kelemah lembutan terhadap semua orang. Lalu buah roh yang berikutnya adalah penguasaan diri. Jadi kebaikan maksudnya, kebaikan, kesabaran, kemurahan. Jadi mohon maaf tadi yang berkaitan dengan hubungan dengan orang lain adalah kesabaran, kemurahan. Yang kelemah lembutan itu berhubungan dengan hubungan kita dengan diri sendiri. Namun kemurahan, kebaikan itu yang harus ditunjukkan. Lalu kemurahan adalah setiap orang murah hati. Murah hati itu suka menolong, suka memberi. Ya, jadi tadi agak keloncat. Jadi habis kesabaran itu kemurahan, ya bukan kelemah lembutan, tapi kelemah lembutan ada di berikutnya. Lalu di kemurahan itu setiap orang percaya mesti punya roh yang murah hati. Murah hati, suka menolong, suka memberi. Sekecil apapun pemberian kita, kemurahan kita kepada orang lain itu akan membawa pengaruh yang luar biasa.
Jadi orang percaya, buah roh yang mesti ditunjukkan oleh orang percaya diantaranya kemurahan. Ya, di Mazmur pasal yang ke-112 ayat 9 begini firman Tuhan. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ya, ini satu gambaran bahwa orang percaya yang memiliki kemurahan hati, dia suka membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin, artinya kepada orang yang sangat membutuhkan. Ya, kebajikannya atau kebaikannya tetap. Jadi kemurahan, orang percaya mesti murah hati. Itu akan membawa pengaruh yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata di Alkitab dikatakan bahwa barang siapa memberikan secangkir air putih kepada orang lain, kepada hamba Tuhan, itu akan sangat berarti. Ada kemurahan, suka memberi, suka menolong. Saat ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu Saudara, karena di Indonesia saat ini sedang mengalami banyak bencana. Baik ada bencana tanah longsor, bencana banjir, bencana pandemi, lalu bencana kecelakaan yang sangat banyak. Banyak orang sangat membutuhkan uluran tangan dari orang-orang dermawan. Karena kemurahan hati di kata lain yang sama dengan ini adalah dermawan. Kemurahan itu identik dengan dermawan, suka memberi. Jadi orang percaya dituntut saat ini bukan soal kita sudah punya banyak atau belum, tetapi sekecil apapun yang kita lakukan untuk orang lain akan sangat bermanfaat, akan sangat berpengaruh. Karena kemurahan hati itu membawa pengaruh kepada orang lain. Orang lain yang membutuhkan akan mendapat pertolongan. Kemudian kebaikan yang keenam, ya, buah roh yang keenam adalah kebaikan. Tentu saja perbuatan baik yang diajarkan dalam iman Kristen bukan untuk mendapatkan surga, tetapi kebaikan yang harus ditunjukkan sebagai ungkapan rasa syukur kita, sebab kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah menerima anugerah yang luar biasa. Kebaikan itu memang menjadi tuntutan setiap orang percaya harus melakukan kebaikan. Kebaikan bisa ditunjukkan melalui tutur kata kita, perkataan kita, ditunjukkan dengan perbuatan kita. Berkaitan dengan tadi kemurahan, suka menolong, itu juga wujud dari sebuah kebaikan. Ya, kebaikan harus ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya, sebab setiap orang membutuhkan. Kebaikan ini harus menjadi ciri khas kehidupan orang-orang percaya. Kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Nah, mungkin ada orang lain berbuat baik, hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau aku melakukan ini, aku akan mendapatkan ini. Aku akan dihitung perbuatan baikku. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, karena kita sudah mendapat semua yang kita butuhkan. Tuhan sudah memberikan semuanya. Kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau mau hitung-hitungan dengan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan semuanya. Nah, kalau kita berbuat baik bukan karena kita mau meminta imbalan dari Tuhan, tetapi sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, sudah menjadi milik Tuhan, hidup kita dikuasai oleh roh Tuhan, sehingga kita mesti melakukan kebaikan itu. Ya, 3 karakter ini memang berhubungan dengan sesama kita. Yesus hidup dalam roh dan selalu mentaati keinginan roh. Kalau kita mau memiliki buah roh ini memang harus hidup di dalam roh dan taat dengan keinginan roh. Nah, karena itu ya, ia bisa hidup dalam kesabaran. Orang yang taat kepada Roh Kudus, dia bisa hidup dalam kesabaran, dia memiliki kemurahan dan kebaikan di tengah-tengah semua orang. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu buah roh yang berkaitan dengan diri sendiri, yaitu kesetiaan. Tadi kelemah lembutan sudah saya sampaikan di depan. Kesetiaan yang dikehendaki oleh setiap orang adalah kesetiaan. Ya, jadi kita mesti memiliki kesetiaan. Kesetiaan itu artinya keteguhan hati atau ketaatan, taat melakukan sampai selesai.
taat melakukan tanpa artinya walaupun kita tidak dilihat, kita tetap melakukannya, dan kita sekali lagi kesetiaan bukan karena hitung-hitungan, tapi kesetiaan itu adalah wujud kita taat kepada Tuhan. Hati kita teguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita perlu memiliki namanya kesetiaan, baik setia beribadah, ya kesetiaan kepada Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, setia membaca Alkitab. Kalau di awal tahun ini kita Bapak Ibu Saudara mungkin mendapatkan panduan membaca Alkitab setiap hari, apakah kita setia melakukannya? Kita orang-orang percaya mesti beribadah, apakah kita setia melakukannya? Termasuk hari ini kalau Bapak Ibu Saudara tidak beribadah di dalam kelompok besar di gereja, tetapi Bapak Ibu Saudara melakukannya di rumah, walaupun hanya dalam satu keluarga, hanya lewat media, tetapi ketika kita melakukannya artinya kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun kesetiaan itu bukan karena tuntutan orang lain, tetapi karena bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi kita mesti setia sampai mati. Walaupun kita menghadapi berbagai tantangan, kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi kesetiaan di dalam banyak hal, ya, baik Bapak Ibu Saudara yang di dalam punya keluarga, setia dengan keluarga, yang suami istri setia dengan pasangannya, setia anak-anak setia dengan orang tuanya, dan terlebih lagi kita mesti setia kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah buah roh, yang berikutnya adalah kelemah lembutan yang tadi sudah saya sampaikan. Setiap orang mesti memiliki kelemah lembutan. Yang terakhir buah roh yang ke-9 yang ditulis di dalam ayat yang hari ini kita baca adalah penguasaan diri. Ya, kita mesti bisa menguasai diri. Menguasai diri artinya bisa menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menguasai diri dari keinginan-keinginan daging. Seperti di awal saya sampaikan bahwa setiap orang memiliki dua keinginan. Ada keinginan daging dan keinginan roh. Nah, orang yang sudah percaya kepada Tuhan mesti belajar taat kepada Roh Kudus supaya kita tidak lagi menuruti keinginan daging, tetapi menuruti keinginan roh. Nah, ketika kita menuruti keinginan roh, keinginan daging ini juga kadang berusaha menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu diperlukan namanya penguasaan diri, pengendalian diri, termasuk pengendalian diri, menguasai diri terhadap keinginan-keinginan yang boros. Ya, apalagi saat-saat ini mungkin banyak orang sedang belajar berhemat karena banyak orang sedang terpengaruh pandemi ini berpengaruh terhadap perekonomian. Banyak orang mungkin mengalami kesulitan, sebagian orang mengalami kesulitan karena harus pekerjaan ada yang berhenti, yang jualan mungkin tidak laku karena orang takut. Nah, oleh sebab itu kita perlu menguasai diri untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dalam hidup kita, supaya kita bisa tetap hidup, bertahan, tetap menjadi baik. Kita perlu bisa menguasai diri dalam segala hal, menaklukkan diri kita, pikiran kita ditaklukkan di bawah kaki Yesus, sehingga kehidupan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Semakin hari orang yang taat kepada Roh Kudus akan semakin dibedakan, ya, dengan mereka yang terus mengikuti keinginan daging. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, mari saya mengajak semua orang percaya, jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan hari ini, kita belajar taat kepada Roh Kudus supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, menghasilkan buah-buah roh, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan sambil memohon karya Roh Kudus mengubahkan dan menjadikan kita anak-anak Allah yang memiliki buah-buah roh. Saya harap setiap jemaat, ya,
Setiap jemaat terus belajar dan belajar setiap hari menguasai diri. Nah, biarlah kita dikuasai oleh Roh Kudus. Baik, kita akan nyanyikan Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan mengaruniakan roh yang lemah lembut, mengaruniakan kepada kami supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan keinginan Roh-Mu yang kudus. Kuasai hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami menghasilkan buah-buah roh. Setiap jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan menjamah menguasai setiap hidup jemaat-Mu Tuhan. Pimpin langkah hidup kami supaya kami berjalan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, dan setiap jemaat menghasilkan buah-buah roh sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah semakin hari buah-buah roh itu semakin nyata di dalam kehidupan jemaat-Mu, sehingga semakin banyak orang akan melihatnya karya Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang sangat baik, bekerja melalui Roh Kudus-Mu. Engkau ada di dalam segenap hidup kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sedang di dalam pergumulan. Engkau juga ada bersama dengan setiap jemaat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau mengetahui segala pergumulan yang dipergumulkan oleh setiap jemaat. Oleh sebab itu Roh-Mu yang kudus akan menolong ya Tuhan. Sebab Roh-Mu adalah roh penolong bagi setiap kami. Engkau juga menghibur setiap jemaat yang sedang dalam kesusahan. Tuhan juga menyembuhkan setiap jemaat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu semakin besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri renungan saat ini ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu mengalir bagi setiap kami. Roh-Mu mengalir bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat hamba-hamba-Mu yang beribadah. Dan di akhir dari ibadah ini ya Tuhan, kami menaikkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera
kekuatan dan perlindungan, pertolongan yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang memberkati dan menyertai kita dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.